Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurmaisna ini, masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana, sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Tentunya ya, harus siap dan harus lebih semangat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita masih dalam bab mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pemaparan berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar Museum Kebangkitan Nasional. Gedung tersebut merupakan bekas gedung utopia yang sangat penting artinya bagi kebangkitan nasional Indonesia. Nah, apakah kalian masih ingat mengapa tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari lahir Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tonggak pergerakan nasional Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Aryo Tirtokusumo. Para tokoh tersebut sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Coba kalian perhatikan gambar Pasar Klewer yang berada di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Pada masa penjajahan, pasar tersebut telah ramai oleh para pedagang Indonesia, Arab, dan Tiongkok. Akibat persaingan yang tidak sehat antara para pedagang tersebut, maka pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam atau yang disingkat dengan SDI oleh Kiai Haji Samanhudin dan R.M. Tirto Adisuryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman para pedagang Tiongkok. Dalam Kongres di Surabaya, tanggal 30 September 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. Perubahan nama tersebut agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya bidang perdagangan. Pada tahun 1913, SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sehingga pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Dengan tujuan pergerakan secara jelas yaitu Indonesia merdeka berasaskan Islam. Indis Party adalah partai politik pertama di Indonesia yang dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuannya untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun sangat terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Pendiri IP dikenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni Dewes Dengker, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut, namun ditentang oleh para tokoh Indis Party, sehingga pemerintah Belanda marah dan menangkap para tokoh tersebut dan dibuang ke Belanda.
Indisvereniging didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1925, Indisvereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat dengan PI. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI diantaranya Muhammad Hatta, Ali Sasro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Diningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sasro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Keempat, anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Dan yang terakhir, penjajahan telah merusak demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda I dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Dihadiri berbagai organisasi pemuda. Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri, yang kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda II tahun 1928. Kongres II diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat, sehingga hasil keputusan dari Kongres Pemuda II yaitu berupa Ikrar Pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Berikut ini beberapa keputusan penting Kongres II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. Pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintahan Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Namun pembelaan tersebut tidak membuat Soekarno dan kawan-kawan bebas dari hukuman penjara. Tahun 1931, PNI dibubarkan. Selanjutnya, Sartono membentuk Partindo. Selain 5 organisasi di atas, kalian dapat menemukan berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional. Salah satunya adalah pada tahun 1935 berdiri Parinda atau Partai Indonesia Raya dengan beberapa tokoh seperti M. Husni Tamrin, R. Soekarjo, R. Panji Suroso, dan Mr. Susanto. Selain itu terdapat organisasi Gerindo atau Gerakan Indonesia yang didirikan di Jakarta pada bulan April 1937. Pimpinannya adalah Amir Syarifuddin, Mr. M. Yamin, Mr. Sartono, dan Dr. A.K. Gani. Bagaimana materi hari ini? Mudah dipahami? Alhamdulillah, jika mudah dipahami. Seperti biasa,
Ibu ingin tahu sejauh mana kalian memahami dan menyimak apa yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab. Yuk kita langsung saja simak soal berikut ini. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebutkan minimal 3 manifesto arah perjuangan yang dikeluarkan oleh Organisasi Perhimpunan Indonesia. Ya, benar. Berikut ini adalah beberapa manifesto dari arah perjuangan yang dikeluarkan oleh Partai Perhimpunan Indonesia. Tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.